Saya juga tidak berkomunikasi apapun dengan supir itu, tapi ketika saya tiba di Perth, sang supir lalu duduk di dekat saya dan mengatakan, "Maukah kamu menikah dengan saya?" Saya terkejut, loh ada apa ini? Ternyata dalam perjalanan pergi dan pulang, dia selalu memandang saya, dia pikir saya adalah anak remaja yang masih kecil, karena memang badan saya sangat kecil dibandingkan badannya yang bertubuh besar sekali. Lalu saya mengatakan bahwa saya adalah seorang ibu-ibu dengan 3 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Setelah menikmati perjalanan backpacker di Asia Tenggara, lalu pada kesempatan lain saya merambah ke Australia. Dalam hal ini saya memulainya dari Perth dan beberapa daerah lagi di Western Australia, diantaranya Albany. Ada pengalaman menarik ketika saya mengunjungi Australia adalah ketika saya mengunjungi Pinnacles Desert di Taman Nasional Nambung. Perjalanan itu saya tempuh dari Perth sekitar 200 km. Saya menggunakan bis umum dari Perth menuju Pinnacles Desert di Nambung National Park. Jarak dari Perth ke Pinnacles itu sekitar 200 km. Saya tempuh sekitar 2 jam menggunakan bus umum. Perjalanan itu cukup menyenangkan karena pemandangannya adalah Indian Ocean Drive di sepanjang jalan di sebelah saya. Sehingga perjalanan itu menjadikan sebuah nostalgia, perjalanan panjang, memandang Samudra Hindia dari kejauhan, dan kemudian saya melihat adanya kombinasi antara tanaman dan juga Sahara, semacam gurun yang ada di Western Australia. Ada pengalaman menarik ketika saya menggunakan bis itu. Supir bisnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi saya bersama-sama dengan supir bis itu ketika berangkat dan bahkan kembali pulang ke Perth. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, walaupun kami tidak berbicara sama sekali, bis yang saya naiki memiliki seorang supir yang waktu pergi dan pulang adalah orang yang sama. Orangnya tinggi besar dan kelihatannya cukup berusia, sekitar 40-an sampai 50-an. Para penumpang tidak berbicara, tidak ngobrol dengan supir, dan supir mengendarai bis dengan kecepatan 100 km per jam. Lumayan pelan dibandingkan dengan panjangnya jalan. Saya juga tidak berkomunikasi apapun dengan supir itu, tapi ketika saya tiba di Perth, sang supir lalu duduk di dekat saya dan mengatakan, "Maukah kamu menikah dengan saya?" Saya terkejut, loh ada apa ini? Ternyata dalam perjalanan pergi dan pulang, dia selalu memandang saya, dia pikir saya adalah anak remaja yang masih kecil, karena memang badan saya sangat kecil dibandingkan badannya yang bertubuh besar sekali. Lalu saya mengatakan bahwa saya adalah seorang ibu-ibu dengan 3 anak. Dia nggak percaya. Dan untuk kedua kalinya sebelum saya keluar dari terminal bis, dia masih mengatakan, "Menikahlah dengan saya." Itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Bertemu orang yang sama sekali tidak berkomunikasi tapi mengajak menikah, hanya dengan memperhatikan seseorang dari kaca spion bis yang dia kendarai. Jadi apa hikmah yang bisa saya pelajari dari perjalanan mengejutkan ini? Yaitu dilamar oleh orang asing yang kebetulan adalah supir bis yang mengendarai bis yang membawa saya dari Perth ke Pinnacles pergi dan pulang. Artinya kita sebagai backpacker dan itu sendirian, kita harus menyikapi ini dengan bijaksana. Kita tidak perlu terbawa emosi untuk marah atau menanggapinya dengan kasar.
Kita cukup tersenyum dan mengatakan kondisi kita tidak bisa menerima hal yang dia tawarkan. Itu adalah cara terbaik. Dan tidak usah membuat kita menjadi trauma berpergian sendirian ke negara asing dengan kejutan-kejutan yang luar biasa yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh saya akan dilamar oleh seorang supir bis. Jadi untuk para backpacker yang pergi sendirian, jangan takut menghadapi situasi apapun yang tidak terduga, tetaplah jadi diri sendiri dan tetaplah berpikir positif bahwa hal-hal yang terjadi adalah cerita dari semesta untuk kita ambil hikmahnya dengan baik. Perjalanan backpacker selanjutnya juga masih di Western Australia adalah sebagai pemijat. Kebetulan waktu itu ada produk dari sebuah produk dari luar negeri yang menggunakan alat pijat yaitu berupa krim dan oil yang dapat melangsingkan tubuh. Dalam sehari saya memijat sekitar 3 orang klien. Saya memulai perjalanan pemijatan itu dilakukan pada jam 11 siang dan berakhir sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Orang-orang itu tidak saya kenal, tapi saya memiliki referensi tentang mereka dari teman yang saya kenal di Indonesia. Sehingga ada hubungan, ada cerita yang saya hubungkan sebagai komunikasi awal dengan mereka. Dan alhamdulillah respon mereka terhadap pemijatan saya, terhadap produk yang saya bawa, itu menyenangkan. Sehingga terjadilah interaksi sosial yang luar biasa hangatnya, kami ngobrol, dan bahkan saya disediakan makan siang atau makan malam saat waktu makan itu tiba. Begitulah pengalaman saya menjadi backpacker di negeri asing dengan membawa sebuah krim yang kebetulan bisa digunakan untuk melakukan pemijatan terhadap orang asing. Itu pengalaman yang berharga. Intinya, perjalanan ini adalah perjalanan kepercayaan. Saya percaya kepada klien saya atau calon klien saya waktu itu, dan calon klien saya juga percaya bahwa saya bukan orang jahat yang akan melakukan pemijatan terhadap mereka, dan itu dilakukan di rumah mereka. Mereka semua adalah keluarga, ada suami, ada istri, dan ada anak-anak di rumah itu. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, yang tidak mungkin diungkapkan lewat kata-kata, karena semuanya terjalin begitu mudah, begitu hangat, dan begitu silaturahmi. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya. Sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus kita melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.